Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariati Perwanti. Di sini kita akan belajar tentang fungsi genap, fungsi ganjil, dan sifat-sifat fungsi. Berikutnya adalah tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian fungsi genap dan fungsi ganjil. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan sifat-sifat fungsi. Untuk yang pertama ini adalah fungsi genap. F dikatakan fungsi genap jika f negatif A ini sama dengan FA. Contohnya, apakah fx sama dengan x kuadrat min 2 adalah fungsi genap? Maka kita periksa dengan cara kita ubah x-nya ini menjadi negatif x. Berarti f negatif x sama dengan negatif x kita kuadratkan min 2. Sehingga f negatif x sama dengan negatif x dikalikan negatif x adalah x kuadrat min 2. Nah, x kuadrat min 2 ini tadi kan sama dengan fx. Jadi, f min x sama dengan fx. Sehingga kita peroleh bahwa fx sama dengan x kuadrat min 2 adalah fungsi genap. Sesuai dengan pengertian dari fungsi genap ini. Nah, kalau kita perhatikan pada kurvanya. Di sini, sumbu y-nya adalah sebagai pemisah, sehingga ada dua daerah, yaitu daerah kanan dan daerah kiri. Nah, ketika daerah kanan ini naik, maka daerah kiri juga naik. Nah, ini karakteristik dari fungsi genap. Berikutnya adalah fungsi ganjil. F dikatakan fungsi ganjil jika f negatif A sama dengan negatif FA. Jika fx sama dengan x pangkat 3, apakah fungsi tersebut ganjil? Nah, ini kita cek dengan mengubah x menjadi negatif x. Sehingga kita peroleh bahwa f negatif x sama dengan negatif x ini kita pangkatkan 3. F negatif x sama dengan negatif x kali negatif x kali negatif x, hasilnya adalah negatif x pangkat 3. Nah, karena x pangkat 3 sendiri ini sama dengan fx, maka kita dapat memperoleh bahwa negatif x pangkat 3 ini bisa diubah menjadi negatif fx. Berdasarkan pengertian tadi, maka fx sama dengan x pangkat 3 ini adalah fungsi ganjil. Kalau kita perhatikan pada kurvanya, seperti yang tadi, sumbu y ini sebagai pemisah, ada daerah kanan dan ada daerah kiri. Nah, kalau karakteristik dari fungsi ganjil ini, ketika kurvanya sebelah kanan ini turun, maka sebelah kirinya naik. Sedangkan kalau kurva sebelah kanannya naik, maka kurva sebelah kirinya turun, jadi lawannya. Berikutnya adalah sifat-sifat fungsi. Sifat-sifat fungsi ini terdiri dari 3. Yang pertama adalah fungsi surjektif atau biasa kita kenal dengan fungsi onto. Kemudian yang kedua adalah fungsi injektif yang biasa kita kenal dengan fungsi 1,1. Sedangkan yang ketiga adalah fungsi bijektif atau yang biasa kita kenal dengan fungsi korespondensi 1,1. Yang pertama adalah fungsi surjektif atau fungsi onto. Fungsi A ke B adalah fungsi surjektif jika setiap anggota B mempunyai pasangan di anggota A. Artinya, kodomen pada B ini sama dengan ring. Nah, kalau kita perhatikan pada gambar yang pertama, ini kodomennya adalah B1, B2, B3, ringnya juga B1, B2, dan B3. Sehingga pada gambar yang pertama ini adalah fungsi surjektif. Kemudian berikutnya adalah gambar yang kedua. Di sini kodomennya adalah B1, B2, B3, dan ringnya juga B1, B2, B3. Sehingga gambar yang kedua ini juga fungsi surjektif. Sekarang kita lihat pada gambar yang ketiga. Di sini kodomennya ada B1, B2, B3, namun ringnya ini hanya B1 dan B3 karena B2-nya ini tidak mempunyai pasangan atau tidak terkena panah. Sehingga kodomen dan ringnya ini tidak sama. Artinya fungsi yang ketiga ini bukan fungsi surjektif. Berikutnya adalah fungsi injektif atau bisa kita kenal dengan fungsi 1,1. Fungsi A ke B dikatakan injektif jika setiap ring anggota B ini mempunyai tepat satu pasangan di anggota A. Kita lihat contoh yang pertama ini, ringnya adalah PGR dan setiap PGR ini mempunyai tepat satu pasangan di A. Sehingga fungsi pada gambar yang pertama ini adalah fungsi injektif. Berikutnya gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini ringnya adalah PGR. Karena S-nya ini tidak mempunyai pasangan sehingga S ini bukan ring, jadi cuma PGR saja. Nah, dari ring ini kita perhatikan P punya satu pasangan,
PG juga punya satu pasangan dan R juga punya satu pasangan, sehingga pada gambar yang kedua ini juga termasuk fungsi injektif. Nah, sekarang pada gambar yang ketiga, ini ringnya adalah PG, tetapi kalau kita lihat P-nya ini mempunyai dua pasangan, yaitu A dan B. Nah, dari sini saja fungsi yang ketiga ini bukan fungsi injektif karena harusnya mempunyai tepat satu pasangan. Yang terakhir adalah fungsi bijektif atau bisa kita kenal dengan korespondensi 1-1. Fungsi A ke B adalah fungsi bijektif jika fungsi tersebut surjektif sekaligus injektif. Kita lihat pada gambar yang pertama. Di sini kodomennya adalah PGRS, kemudian ringnya juga PGRS. Karena kodomen dan ringnya sama, maka dia fungsi surjektif. Kemudian kita lihat ringnya di sini masing-masing mempunyai satu pasangan, sehingga dia fungsi injektif. Karena fungsi yang pertama ini adalah surjektif sekaligus injektif, maka dia adalah fungsi bijektif. Sekarang kita lihat pada gambar yang kedua. Di sini kodomennya adalah PGR, kemudian ringnya juga PGR. Jadi fungsi yang kedua ini fungsi surjektif. Kemudian kita cek, ternyata P di sini mempunyai dua pasangan, yaitu A dan B, sehingga dia bukan fungsi injektif. Karena dia fungsi surjektif tapi bukan fungsi injektif, maka dia bukan fungsi bijektif. Kemudian penjelasan dari saya tentang fungsi genap, fungsi ganjil, dan sifat-sifat fungsi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.